Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 15 Juli 2022. Peringatan Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang murid-murid Yesus yang kena lapar memetik bulir gandum dan memakannya. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabat, karena itu mereka ditegur oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi marah dan menganggap bahwa murid-murid Yesus melanggar peraturan tentang hari Sabat. Bagi mereka hari Sabat itu hari Tuhan, maka tidak ada kegiatan lain selain berdoa, merenungkan sabdanya. Namun Yesus membela para muridnya. Ia membandingkan tindakan mereka dengan tindakan Raja Daud dan tentaranya, dan juga imam-imam yang bertugas di bait Allah. Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Walaupun mereka melanggar peraturan hari Sabat, namun mereka tidak dipersalahkan. Apalagi para pengikut Kristus yang adalah Tuhan atas hari Sabat, tentu mereka tidak dipersalahkan juga. Bagi Yesus, belas kasih dan pengampunan menjadi yang utama dalam menjalani hidup bersama dengan orang lain, ketimbang peraturan yang membuat manusia, yang dibuat oleh manusia. Saudaraku terkasih, sikap orang Farisi juga sering kita temukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita, Anda dan saya, yang kadangkala begitu kaku dengan semua aturan sampai melupakan hal penting, bahwa semua aturan itu membantu orang untuk menjadi lebih baik. Sebagai manusia yang hidup dalam kebersamaan dengan sesama yang lain, kita wajib menjalani aturan yang telah ada. Tapi sikap kasih dan cinta jangan pernah kita lupakan. Sebab panggilan hidup kita adalah mencintai, mewujudkan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih, mentaati dan menjalani aturan dengan baik adalah tugas kita semua. Hendaknya kita tidak boleh menjadi batu sandungan dalam kebersamaan. Tapi jangan sampai aturan yang ada membuat kita menjadi pribadi yang tertutup hati untuk kebutuhan dan persoalan di sekitar kita. Semua yang kita bangun seperti yang dilakukan Yesus adalah mewujudkan kasih Tuhan untuk sesama. Jadilah aturan menjadi sarana bagi kita untuk terus berbuat baik untuk sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.